Pemirsa, di persidangan kali ini mantan Kabag Gakum Provos Divpropam Polri Kombes Pol Susanto Haris sangat kesal dan kecewa terhadap Ferdy Sambo ketika memerintahkannya dengan kasar saat membawa jenazah Brigadir Yosua ke kargo bandara. Selain itu, Haris juga merasa dibohongi hingga dirinya terlibat dalam kasus ini. Nadanya sudah nggak enak, sudah biasanya di alma mater kami tidak ada kata kasar, ini sudah. Pak Kabag bawa barang bukti jadikan satu dengan senjata. Di alma mater itu kalau senior junior beberapa kesempatan Pak FS itu selalu bilang selama matahari tidak terbit dari utara dan air laut masih asin, senior tetap senior. Jadi kemarin ngomongnya ngegas, Pak. Sudah dalam hati saya, ya kalau jenderal udah bisa ngegas senior ya inilah yang saya alami, saya bilang. Akhirnya saya antar juga, saya serahkan ke Agus Patria setelah kami mengantar jenazah ke kargo bandara. Oke, kemudian? Kami ngantar ke kargo bandara, kemudian kami menyerahkan barang bukti ke Pamina. Demikian Majelis Hakim. Itu saja? Iya betul. Selanjutnya saudara ikut memeriksa kejadian di Paminal, saudara ikut? Siap tidak, Pak? Tidak? Siap. Apalagi yang saudara ketahui? Saya hari Senin setelah apel kami dipanggil untuk mendampingi Pak Karo Paminal ke Jambi. Oh, saudara ikut ke itu seperti yang saudara terangkan. Selebihnya ada lagi yang saudara ketahui? Mulai saat itu saya tidak dipanggil lagi sama FS, mungkin kesel sama saya. Kenapa kesel? Ya kami melaksanakan perintah karena saya bilang walaupun saya kombes butut, saya senior Pak FS itu. Iya, kenapa kesel dengan saudara? Ya kesel. Kalau merintahkan biasanya halus, Bang tolong Bang bantu. Waktu nganter barang bukti dan jenazah itu, Pak Kabag segera itu antar Pak Kabag. Saya agak ngelewat dikit. Saudara biasanya melawan. Siap. Tapi saudara tahu nggak bahwa dari awalnya ada kejanggalan, saudara tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara ikut di Patsus? Ikut yang mulia. Ikut di sidang kode etik? Ikut yang mulia. Apa hukuman saudara? Saya pansus 29 hari dan demosi 3 tahun yang mulia. Demosi 3 tahun. Saudara tidak dijadikan tersangka dalam hal ini, terdakwa dalam perkara ini? Tidak. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan Majelis Hakim, kami Kabag Gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa. Bayangkan Majelis Hakim bagaimana keluarga kami. Itu ya yang saudara rasakan ya. Baik, untuk membahas mengenai jalannya sidang hari ini pemirsa, kami ajak Anda untuk bisa berbincang bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Selamat sore Prof. Hipnu. Selamat sore Mbak Ken Ano. Ya, Prof, hari ini kita kembali harus mengikuti sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agendanya pemeriksaan saksi, ada 11 orang saksi Prof yang dihadirkan hari ini untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Yang menarik juga, 11 orang ini adalah Hendra Kurniawan dan kawan-kawan yang sebelumnya merupakan anggota atau bawahan dari Ferdy Sambo, Prof. Tadi beberapa kali cuplikan kesaksian juga ditampilkan, Prof. Mereka merasa dibohongi, mereka merasa marah, mereka merasa kecewa. Apa yang disampaikan oleh para saksi ini termasuk akan memberi pertimbangan dan bobot pada hakim nanti seperti apa kemudian perannya dan juga hukumannya, perhitungannya akan seperti apa nanti, Prof? Iya Mbak Ken Ano. Jadi saksi yang 12 itu saya melihat pertama ada saksi yang sebagai terdakwa. Kalau saksi yang sebagai terdakwa dimungkinkan kalau memberikan keterangan-keterangan yang tulus, memberikan keterangan-keterangan karena ketidakmampuannya menolak melaksanakan suatu perintah, ketidakmampuannya untuk melakukan suatu perlawanan atas suatu kasus, mungkin agak rendah. Karena unsur obstruction of justice diantaranya adalah
adanya sifat untuk merintangi proses peradilan pending judicial proceeding, kan itu kan, pending judicial proceeding, mencoba bahwa proses ini tertunda, tertunda itu yang pertama. Jadi dari penyidikan sudah ketahuan itu asalnya keinginan Pak FS seperti itu, dan yang bersangkutan yang sebagai terdakwa juga mengetahui. Unsur yang kedua adalah sadar bahwa akan tindakannya itu tadi kan Pak Kombes siapa itu ternyata dia mengetahui, barang buktinya tahu ya ada suatu kejadian, tapi dia tidak bisa menolak, bahkan dibentak kan itu. Tapi untung tadi yang saksi kita dengar tadi hanya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Ya walaupun memang kena demosi selama 3 tahun. Wah ini kan kalau selama demosi kan 3 tahun tidak mendapatkan suatu jabatan apa-apa. Yang ketiga, unsur yang ketiga, ini adalah sifat mengetahui knowledge pending proceeding itu tahu bahwa ketika dia tadi mau memeriksa, kemudian menghilangkan barang bukti, itu tahu bahwa ini perbuatan melawan hukum. Karena coba dibalik, seandainya yang bersangkutan memeriksa suatu barang bukti dan menjadikan chaos, itu kan kesulitan. Lah sekarang yang bersangkutan sendiri merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti terkait atas perintah atasan. Lah ini yang secara hukum tidak bisa diterima, tidak bisa diterima. Apalagi terkait dengan motifnya adalah untuk menunda suatu proses hukum. Nah, disinilah ada 2 saksi Mbak Ken yang saya lihat, saksi yang Pak Endra, saksi yang sebagai terdakwa, tapi juga hanya sebagai saksi yang tidak punya akibat apa-apa. Dia tadi memberikan suatu keluh kesah, penyesalan yang luar biasa karena sudah dibentak-bentak, kemudian harga dirinya dijatuhkan, kemudian disanksi lagi, tempatkan tempat khusus lagi, demosi lagi. Ini sudah dianya sebagai saksi aja. Jadi tidak ada suatu akibat hukum dari perdakwaan obstruction of justice. Tapi yang kalau sebagai saksi dan sebagai terdakwa, ini yang mudah-mudahan bisa meringankan. Karena tadi saya mendengar Pak FS salah bertanggung jawab atas kejadian ini. Bahwa kejadian ini adalah bukan atas salahnya, tapi ada salah dia, Pak FS, hingga berani bertanggung. Itu saya kira kata kunci yang bisa nanti memperingan dari para terdakwa obstruction of justice. Oke, artinya begini Prof, kesaksian dari para saksi yang juga terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan ini menjadi sangat penting karena mereka ada 2 posisi begitu Prof, sebagai saksi, sebagai terdakwa dari kasus yang satu, ini juga berkaitan dengan kasus yang lain, OOJ dan pembunuhan ini saling berkaitan. Tentunya kesaksian-kesaksian yang disampaikan yang juga oleh terdakwa ini akan juga dipertimbangkan dengan hakim dengan begitu teliti ya Prof ya? Ya, dipisahkan. Makanya ini kalau kita melihat kasus perintangan penyidikan itu lebih lancar kan itu. Dan saksinya sekarang ada 11 lebih lancar. Mudah-mudahan putusannya juga lebih dulu Mbak, ketimbang dengan pembunuhan berencana. Karena di sini kan saksi, ya walaupun saksi sebagai terdakwa kan penyidik semua, polisi semua, tidak ada yang unsur sipil kalau nggak salah. Kalau berencana kan ada yang ART dan sebagainya, dan driver dan sebagainya. Ini kan enggak, kan itu. Ini enggak, dan semua memberikan suatu penyesalan atas ketidakmampuan melakukan perintah perlawanan kan itu. Karena kondisi sebagai senior, sebagai jenderal dan sebagainya. Tapi unsur perintangan itu unsurnya mengetahui, sadar bahwa dia perbuatan dilakukan itu salah kan itu. Itu yang tidak bisa dihilangkan. Gitu Mbak Ken. Oke, meskipun unsur mengetahui itu yang tidak bisa dihilangkan Prof, tapi kesaksian mengenai yang berisikan kemudian penyesalan bahwa kemudian Verdi Sambo mau bertanggung jawab, ini bisa mempengaruhi keputusan hukum yang nanti akan diambil oleh hakim tidak sih Prof? Ya, ini Mbak Ken, berarti bedakan antara unsur-unsur perintangan penyidikan dan pertimbangan putusan yang dijatuhkan. Nah, begitu pertimbangan putusan dijatuhkan, nanti hakim akan melihat dalam pertimbangan yang memberatkan dan yang memperingan, kan itu. Yang memberatkan diantaranya berbelit-belit, kemudian tidak sopan, kemudian menjadikan suatu pertanyaan itu menjadi tidak jelas, kan itu. Tapi kalau yang meringankan, sopan, tidak berbelit-belit, memberikan keterangan sebagai bentuk pengakuan penyesalan. Ini penting. Pengakuan penyesalan bahwa tindakan yang selama ini dilakukan atas perintah yang dimana tidak bisa melawan.
atas atasan yang kondisi ketika itu. Jadi kondisi ketika itu. Karena ketika itu harus bedakan yang sekarang ini. Kalau ketika itu memang kondisi chaos. Jadi perintahnya Pak FS tadi istilahnya bahasanya ngegas. Nah, kondisi ngegas senior pada junior kan mau tidak mau tidak bisa melawan kan gitu Mbak. Nah itulah yang terjadi nanti kayak sepertinya itulah yang meringankan. Kalau terbukti ya terbukti meringankan dari masing-masing terdakwa yang pemerintahan penyidikan. Karena unsurnya satu pertama bahwa pertanggungjawaban FS dia mengakui atas semua kesalahannya, walaupun dalam hukum pidana tidak ada pertanggungjawaban pengalian pertanggungjawaban pengganti nggak ada. Pertanggungjawaban itu pribadi kan gitu Mbak. Jadi yang membedakan di situ nanti. Makanya tetap bertanggung jawab. Cuma nanti pertimbangan-pertimbangan yang meringankan itu akan lebih pada terdakwa obstruction of justice. Oke, lalu bagaimana efeknya kepada terdakwa sendiri seperti Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Prof, kesaksian-kesaksian ini? Kalau Prof Hipnu melihat dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dan juga perintangan penyidikan, meskipun ini dua kasus yang berbeda, ini kan masih berkaitan ya Prof, masih satu rangkaian. Nah nanti efeknya kesaksian-kesaksian dari para mantan bawahan Ferdy Sambo ini kalau Prof lihat dari perjalanan yang sudah ada, cukup akan memberikan pengaruh signifikankah terhadap pertimbangan hakim, Prof? Atau Prof Hipnu melihat sebenarnya semua sudah semakin terang sekarang, Prof? Ya, kalau saya semuanya semakin terang. Dari pembunuhan berencana, itu tinggal pertanyaan yang harus dijawab. Dari 7 pertanyaan yang dibuktikan. 3 itu diantaranya adalah bagaimana cara melakukan pembunuhan, dan alat apa yang dilakukan untuk pembunuhan. Itu yang dua. Yang terakhir adalah motif. Kalau sudah cara dan alat itu ditemukan, motif ditemukan, itu sudah cukup. Karena dari 7 pertanyaan yang dibuat untuk pengungkapan, itu sudah 4 sudah terlampaui semua. Sudah jelas semua, tidak terbantahkan. Tinggal sekarang alatnya, senjatanya. Kan tadi pertanyaan kemarin, ada yang melihat dan tidak melihat, menembak dan tidak menembak, senjatanya juga demikian juga, kan gitu Pak. Ini yang jadi pertanyaan begitu. Yang terakhir motif. Nah, terhadap obstruction of justice, saya kira semua sudah terpenuhi. Lokusnya, tempatnya, caranya, dan sebagainya sudah. Tinggal sekarang mengkonstruksikan masing-masing peran dari perintangan penyidikan tadi. Apakah masuk kualifikasi perintangan diatur dalam KUHP, apakah perintangan yang tidak diatur dalam Undang-Undang IT. Kan itu. Perbedaannya apa, Prof? Kalau diatur dalam KUHP 221, 231, itu ancamannya hanya 9 bulan, paling berat adalah 4 tahun. Itu di dalam KUHP. Tapi kalau yang terkait dengan Undang-Undang IT, perusahaan barang bukti CCTV, handphone, merusak barang bukti terkait bukti elektronik, dan sebagainya, mengcopy DV dan sebagainya, itu pasal 40 Undang-Undang IT bisa 9 tahun, cukup lama. Gitu Pak. Ini yang membedakan garisnya mana yang masuk kualifikasi di KUHP ataukah masuk dua-duanya. Nah kita tidak tahu merusak barang bukti yang diatur KUHP, merusak barang bukti yang diatur dalam Undang-Undang IT. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, makanya hubungannya terberat tambah sepertiga kan itu. Berarti setiap terdakwa di kasus perintangan penyidikan ini nanti hakim akan menimbang siapa kemudian dikenakan pasal mana dalam KUHP atau ITE atau mungkin keduanya begitu ya Prof ya? Iya. Ya baik, tapi ditahan dulu Prof Hipnu, nanti kita akan kembali membahas mengenai bagaimana jalannya sidang hari ini, pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati usai jeda pemirsa.